Nah, kita masuk ke teorema selanjutnya. Jadi sekarang di sini kita punya dua buah pemetaan linear dari U ke V ya, oleh si S, dan pemetaan linear dari V ke W oleh si T ya. Nah, si U ini adalah punya basis B ya, punya basis B, misalkan dimensinya adalah P gitu. Kemudian V ini punya basis juga, punya basis C, misalkan dimensi dari si V itu N, dan kemudian W itu dimensinya tuh M. Ya. Nah, ini kita ada punya matriks ini dari B ke C, dan ini kita punya matriks T dari C ke D ya. Nah, teorema ini mengatakan bahwa perkalian dari ini dan ini itu tuh sama dengan kalau kita tinjau langsung komposisinya nih ya. U dari U ke W langsung ya. Itu adalah ini TOS. Ini adalah FP dan ini adalah FM. Nah, ini adalah matriks representasinya adalah TOS BD ya. Jadi teorema ini ingin memberitahu bahwa perkalian dari kedua matriks ini itu tuh sama dengan ini ya. Ya, semoga cukup jelas nih maksud dari teorema ini. Sekarang kita akan coba buktikan. Nah, sekarang saya akan coba buktikan. Jadi saya ambil suatu vektor sembarang di U ya. Ambil V anggota U sebarang. Nah, terus saya cari koordinatnya terhadap basis B yang ada di U ya. Terus saya coba kalikan ini, terapkan ini. Nah, saya akan coba lakukan untuk yang bagian pertama dulu nih ya. Nah, kita bisa menggunakan teorema 332 ya, dan ini hasilnya itu adalah ini. Ya, hasilnya itu adalah peta dari si V ya. Ya. Koordinatnya terhadap basis C gitu ya. Nah, lagi-lagi kita bisa gunakan teorema 332 tadi gitu ya, dan hasilnya itu adalah peta dari vektor ini oleh si pemetaan T ya. Peta dari si vektor ini oleh si pemetaan T ya ini terhadap basis di D. Terhadap basis D yang ada di W. Ya. Nah, menurut definisi ini tuh adalah TOS kan ya. D ya. Dan ini kita bisa lakukan teorema 332 lagi sehingga ini kita menghasilkan bahwa ini tuh adalah TOS B ke D, ini V terhadap basis B. Jadi bukti dari teorema ini tuh hanya menerapkan teorema 332 beberapa kali ya. Dalam hal ini 3 kali ya. Nah, semoga cukup jelas pembuktian dari teorema ini. Sekarang kita akan lanjut ke topik berikutnya. Nah, sekarang topik berikutnya itu adalah kita tinjau suatu pemetaan linier dari V ke W. Nah, sekarang si V itu punya dua basis, si W itu juga ada dua basis ya. Yang si basis di V itu B1 dan B2, basis di W itu C1, C2 ya. Nah, sekarang ilustrasinya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kita punya V oleh pemetaan T nih. Nah, karena si V itu punya dua basis, maka oleh basis pertama kita bisa bawa setiap vektornya itu ke Fn ya. Tapi karena dia punya dua basis, oleh basis kedua kita bisa bawa setiap vektornya itu ke Fn juga, tapi pakai basis yang berbeda. Ini pakai basis B1, ini pakai basis B2. B2 ya. Dan kemudian di W juga sama ya. Kita bisa bawa setiap vektor di W ke Fn pakai basis C1, dan kita bisa bawa setiap vektor di W itu ke Fm pakai basis B2. Nah, terus setiap vektor di Fn itu tuh punya matriks transisi ya. Jadi dari B1 ke B2 itu ada suatu matriks transisi oleh pemetaan P, oleh matriks P ya. P ini adalah matriks transisi dari basis B1 ke basis B2. Begitu pula di Fm ini adalah matriks transisi Q. Nah, jadi maksud dari teorema ini tuh ingin mengatakan bahwa nih, pakai warna kuning nih, yang warna kuning ini nih ya. Jadi ini, nah ini adalah T B2C2 ya ini. Nah, sama dengan, jadi dari sini
ke sini itu tuh sama dengan pakai jalur warna biru gitu ya. Jadi ini ke atas dulu ya, terus ini ke sini, terus baru ke bawah gitu. Jadi maksud dari teorema itu seperti ini. Jadi ingin membuktikan bahwa pakai basis B2 itu sama dengan kalau kita pakai basis B1C1 gitu. Ya. Tapi dengan memanfaatkan matriks transisi P dan Q. Ya. Makanya ini ketika kita ambil suatu vektor di sini nih, kita kalikan P inverse dulu supaya jadi koordinatnya dalam B1, terus kita petakan ini T ini B1, C1, terus kita kalikan dengan Q ya di terakhir nih. Jadi ini yang bagian warna biru, sementara ini yang bagian warna kuningnya nih. Nah, buktinya lagi-lagi nggak susah, saya akan buktikan setelah ini ya. Nah, buktinya seperti ini. Saya ambil sebuah vektor di V sembarang, terus saya cari koordinatnya terhadap basis B2 ya. Nah, kemudian saya kalikan dengan P inverse. Ya, ini akibatnya ini menjadi apa? Menjadi vektor V juga, tapi koordinatnya terhadap basis B1. Ya. Nah, ini T ini dalam B1C1, sorry. Saya tulis ulang lah. B1C1 V di B1. Nah, peta dari ini ya, perkalian dari matriks T B1C1 dengan VB1 itu menurut teorema 332 itu adalah menjadi ini. Peta dari si V ya, koordinatnya terhadap si C1. Dan kemudian kita ingat bahwa Q itu adalah matriks transisi dari C1 ke C2. Oleh karena itu ini menjadi TV1 tapi dari C2 ya. Dan kita terapkan teorema 332 lagi sehingga ini menjadi B2, C2 dikalikan V dalam basis B2. Nah, oleh karena itu terbukti yang ini tuh sama dengan ini ya. Untuk setiap V, anggota V sembarang. Nah, semoga pembuktian ini cukup jelas, tidak terlalu susah. Kita masuk ke definisi selanjutnya mengenai matriks yang similar ya.